Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Wala yahzunka qawluhum. Innal izzata lillahi jami'a. Huwas sami'ul alim. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma yattabi'u alladhina
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وصحبه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وصحبه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وصحبه الأطهار، على رسول الله وصحبه الأخيار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Sehat, semangat, iman, alhamdulillah. Kula dongaaken sing rawuh dinten iki sehat walafiat, sehat badannya, sehat rohaninya, sehat imannya, sehat amal ibadahnya, dan ya Allah, semua orang detik ini stop, semuanya podo sambat. Maka dari itu ya Allah, yang ngaji di tempat ini, yang membahas ilmu ya Allah, sehatkanlah kantong dompet kami, mudahkanlah urusan dunia kami, lebih-lebih urusan akhirat, bonus masuk surga tanpa hisab. Amin. Amin.
Sakniki final napa? Bal-balan. Tapi alhamdulillah Pak Mutin biasanya pencinta bola nih. Tapi alhamdulillah mengesampingkan kenikmatan duniawi tanpa mengejar nikmat ukhrawi. Kira-kira sampai nonton bola, gol. Terus sama saat ini ngaji memiliki angsal intan sak kantong. Pilih pundi sampeyan? Intan sak kantong. Sama nggak percaya. Satu ayat Allah bila dibandingkan dengan sayap dunia, kenikmatan nikmat dunia boleh sebanding. Saya itu. Kenapa hari ini saya memilih tema wali-wali Allah? Karena kalau ningali banyak orang yang tertipu dengan casing, dengan topeng, dengan pakaian, dengan penampilan, dengan ucapan citra, pencitraan yang baik, omongnya halus, koyo ono kejebak uli. Seperti sampean? Halus, lunyu, koyo belut kecemplung uli. Belut itu lunyu, licin, tapi dijemplung uli semakin tambah saat ini wong saiki. Halus tukaran tok. Pejabat itu tukaran, ulama itu tukaran, tokoh itu tukaran. Ya terus jamaah ini si gimana sih ndi? Ngapunten, saya bicara ini bukan menghina atau mereka atau menyangka mereka. Yang saya ucapkan nanti mbok pilih ada kata-kata saya yang menyinggung perjanjian itu bukan niat saya, tapi memang itulah tekstual ayat. Memang itu. Karena apa? Saya bukan wali, saya bukan ulama, saya bukan kiai, bukan ustadz atau nopo guru, tapi saya adalah pembaca yang rajin. Anak ini kalau ngerti ini soal kalau sering moco, rajin membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sering moco. Saya bukan ulama atau wali atau kiai atau ustadz, namun saya adalah pembaca yang rajin. Monggo tulis judul hari ini. Wali-walinya Allah. Sebelum kita bicara wali-wali Allah, wali Allah itu dibagi menjadi dua. Yes, sebelum kita masuk ke materi, wali Allah itu dibagi menjadi dua. Wali-wali Allah yang mastur, yang tersembunyi, dan wali-wali Allah yang masyhur, yang terkenal. Mengapa kok ada mastur dan masyhur? Yang mastur adalah yang tidak resmi. Kalau yang masyhur itu yang terkenal, yang resmi, diakui masyarakat. Tapi wali-wali mastur yang tersembunyi itu adalah intelijennya wali Allah. Keutamaannya, wali Allah itu kalau masyhur, jangan warung sungkan, nggak mungkin. Jangan klub malam sungkan, jangan tempat mandi berjet sungkan, nangkapu sungkan. Tapi wali mastur, intelijen wali yang tersembunyi, nang masjid ya oke. Nang warung oke, nang kafe oke, nang mati pijet oke. Bukan pijet ya, tapi sebagai apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dibagi balik. Wali Allah ada wali kutub dan wali ya abdan. Nama kutub itu? Wali kutub adalah pemimpinnya, ketuanya para wali. Dan abdan adalah pengganti wali. Di setiap negeri, di setiap daerah, kota atau kampung pasti ada walinya. Cuma yang tahu juga wali-wali Allah, bukan cuma orang. Namun sekarang banyak orang mengaku wali dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu tarekat, dengan ilmu sufi, tapi menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Kalau jadikan kalau dalam tema lagi, siapa yang ngaji berikutnya cerdas. Kenapa cerdas? Wali Allah itu bukan pintar atau pandai, tapi di atas pandai pintar, yaitu cerdas. Nek pinter pandai bisa dipelajari, bisa sekolah, bisa mondok, bisa kuliah. Namun cerdas adalah pengalaman pribadi. Kita mulai, kita buka, kita awali surat Yunus, surat ke-10 ayat 62 sampai 64, sebelah kiri atas. Termusam jenengan. Nggih, ngapunten sing kata nggih. Mengapa saya hari ini kok membuat tema wali-wali Allah? Supaya jangan nggak tertipu. Surat Yunus surat 10 ayat 62 sampai 64. Siap Pak Mutin? Alhamdulillah Pak Mutin doakan dia akan istiqomah karena dia sudah berani meninggal dunia untuk mengejar akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun
alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Nggih. Ternyata di Quran iki sing jenenge wali-wali itu nopo? Wong sing iman dan takwa. Sing jaga iman dan takwa nih. Apakah wali Allah bisa terbang? Mungkin bisa terbang. Satu kali. Atau bisa berjalan di atas laut? Mungkin satu kali. Atau di bawah yang mempan seperti Nabi Ibrahim? Mungkin satu kali. Tapi kalau berkali-kali itu bukan karomah, itu masih sihir, bisa dipelajari. Jadi jangan kalau ada orang pintar, pandai, menunjukkan keistimewaannya, bisa didemonstrasikan, diperagakan berkali-kali, itu bukan karomah, itu sihir. Halo, jangan cek paham. Wali Allah bukan gondrong, maaf yang gondrong anak saya, atau yang pakai akik, atau yang pakai macam-macam. Jadi ngomong terus saya mau. Jadi gak harus gondrong, pakai ake, pakai takus yang modelan buatan atau sorban. Jadi wali Allah itu adalah orang yang iman dan takwa. Jadi uang sengarai saya kisah nang wali limo songo, tapi dia gak bisa menghayati, tidak bisa mempelajari nopo peninggalan para wali ini. Wali Allah waktu hidupnya dimusuhi Pak Ustaz. Wonten terus disenengi didongakno mboten. Dimusuhi. Cuma piyambake kebal. Ini rahasia ini. Dados wali Allah orang beriman dan takwa. Ini wali Allah. Mboten sing wong sing wah. Mboten. Karena kan tertipu nggih. Sakti, maksud sakti itu iso ndelok anu. Nggih kula pelajari sampean. Mbah Dukun saged. Ilmu firasat, ilmu feeling namanya itu. Setiap orang punya potensi itu, tapi nek wali Allah itu boten bujuk peti. Saat ini ngaku wali Allah tai bujuki gawe makam. Iki makam iki mangki. Bukan. Dari was, wajah, cahaya, bau ketahuan. Saya bukan wali, bukan ulama, atau kiai, tapi saya adalah pembaca yang terbaik. Maka jenengan kepengin dadi wali Allah, ini syaratnya. Jadi gampang, mudah, murah. Gak perlu pakai belajar tasawuf atau tarekat sufi dan macam-macam. Sholat sih. Bukan. Itu ikuti. Wali Allah. Jadi wali Allah itu mau iman dan takwa. Ini mau jelaskan. Iman takwa sih mau dari apa? Lah. Kedua, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira dalam dunia dan akhirat. Kenapa? Untuk dunia wali Allah pasti. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna balighu amri qad ja'al likulli syai'in qadra. Wali Allah dunia ditulung dalam semua kesulitan. Dono susah. Dunia, makin do akhirat. Nah ini makin. Jadi akan makin nama niku ditulung juga. Mungkin di akhir ayat, di akhir ceramah belum makin. Nggih. Terus wali Allah itu mau sing iman dan takwa, dia enggak merasa sedih atau susah, enggak sedih dimusuhi. Gak takut melarat, gak takut musuh, kendel, pede, percaya diri. Turun, sama menjadi wali Allah, harus dua pilihan. Hidup ada dua pilihan.
Nek mboten wali Allah berarti wali apa? Murid. Kurang bener. Wali Allah mari wali setan. Laras setan. Hidup aja dua pilihan. Kalau kita tidak jadi wali Allah, pasti jadi wali setan. Ini sih ngomong lagi. Soalnya apa? Jenengan ini berpotensi jadi wali abdal. Wali abdal itu pengganti wali. Di setiap daerah kampung itu ada walinya. Cuma saya mboten semerap. Wali itu wong dhewe sing ngomong. Sing wali gak jadi wali. Ojo men dhek bojone nek karo. Diomeli ya dicumput senene kalau duit belas. Turu wae Mas gak nyebut kae. Diomeli anak ya ngono bapak males pemene. Turu tok. Turune wali niku ndonga Pak, mikir, tafakur. Nek terus sampean enggak, malah bengi. Kakek apa? Melekan. Lah, siapakah wali setan itu? Wali setan adalah orang yang selingkuh dengan setan. Jadi siapapun yang selingkuh dengan setan, termasuk itu oleh setan. Paham nggih, deal nggih? Terus wali Allah itu wong sing gak wedi dimungsuhi, gak takut marah. Tetep pede kenceng. Nah, sama Allah jadi berpotensi jadi wali Allah. Sama Allah sama menjadi wali Allah. Syaratipun yang pertama adalah iman dan takwa. Tingkatkan iman takwa. Nah, nek wis sama iman takwa, takwa temen, sama Allah jenengan akan diberikan piranti. Wis salah. Mau piranti ini? Perangkat. Dikasih napa? Dikasih perangkat, dikasih dibekali, diberikan apa kemampuan, ilmu. Napa ilmu ini? Furqana. Napa furqana ini? Pembeda antara hak yang batin. Terus kita. Terus wali Allah itu pasti dia mempunyai ciri-ciri, mempunyai ilmu furqana. Ilmu pembeda antara hak dan batil, haram dan halal. Nek mboten ngerani iku, mboten wali Allah. Wali setan. Nah, ditafsir di surat Al-Anfal ayat 29. Sebelah kiri tengah. Al-Musa jenengan. Surat ke-8. Al-Anfal surat 8 ayat 29 sebelah kiri tengah. Al-Musa jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Nggih. Wong nek jenengan wis takwa, iman dan takwa, Allah akan memberikan kemampuan furqana, pembeda antara yang hak dan yang batil, haram dan halal, musuh dan teman. Furqana namanya itu. Nama apa furqana? Wali Allah itu harus mempunyai ilmu piranti niku. Nek mboten ngaten niku, ngawur nanti rusak, sesat dan menyesatkan. Ketoknya gampang gini, tapi butuh napa? Butuh riyadhah dan mujahadah. Napa riyadhah niku? Latihan dan perjuangan. Waktu sembarang aku iman takkan buatan. Yang nilai wali Allah itu Allah. Yang menilai, yang memberikan gelar, yang mewisuda. Wali Allah itu Allah, bukan manusia. Sing ngomong sing dirinya sendiri wali, bukan ngerti dia wali, bukan. Dia nggak tahu apa ini, nggak tahu. Jangan dia yang ngomong, bojone, anake, dulure, tambah jancuk, dulurku nggak ada diutangi ngono. Di sini ada pasang yang ngono, wah, gak tepak ini. Dikira banyak disenengi kok saiki itu didongakno gitu. Di parane kuburane disiarahi. Enak saiki oleh donga. Nek waktu uripe berjuang dimusuh.
Dia punya piranti, punya ilmu, furqona, iga oleh. Main sekak iga oleh. Ngapunten sing main sekak. Untuk juga oleh. Furqona. Melangkungi, ya oleh nek tasya. Tapi nek ngusut mendem, iga oleh. Ini furqona. Ini bagi kau jelaskan, banyak sekali. Nih, ya Allah. Setelah jenengan wis dadi wali Allah, dikei piranti perangkat ilmu furqona, ditinggal lagi akan diberi ilmu hikmah. Ditafsir di surat Al-Baqarah ayat 269 sebelah kanan paling bawah. Temu saja enggak? Ayat 269 sebelah kanan paling bawah. 269. Sabun. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Napa hikmah? Hikmah di atas ilmu furqona. Terus nek wis duwe ilmu ditambah lagi furqona, ditambah lagi hikmah. Hikmah adalah rahasia agama. Wali Allah itu pasti dia mempunyai cerdas, mempunyai ilmu rahasia agama. Enggak semua orang tahu nih, dan dia semua harus diajarkan ke jamaah. Soalnya kok bahaya. Kok saya dijenal ilmu hakikat pada syariat itu amburadul. Akhirnya kok manunggalnya kalau Gusti dikir tapi gak kamu sholat. Wah, sampai kok ngeri sampai. Maka kalau harus ngomong lagi, mengapa saya ngomongnya tadi? Supaya jenengan supados boten ditipu dan ketipu. Saestu. Ngeri sakniki, urip sakniki nek jamane zaman wali. Biyen wali itu lebih bahaya, lebih apa? Lebih sadis, lebih jahiliyah. Soalnya napa? Waktu niku nek kula mangke nek ada waktu saya ceritakan bahwa di situ di saat zaman wali abad 15 itu sampai 16 ada namanya tarekoh Tantayana atau Bhairawa. Itu sekte aliran dari agama Hindu Buddha dicampur agama Kapitayan, mengorbankan seorang gadis, dibunuh, diminum darahnya, dimakan bangkainya. Dizinai dulu, dibunuh, diminum darahnya, dimakan bangkainya. Itu tradisi adat ritual Tantayana Bhairawa. Itu para wali songo itu saat itu Sunan Kalijogo sama teman-temannya, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat musyawarah supaya bagaimana caranya untuk melawan Tantayana dan Bhairawa. Nanti ada tarekotnya, sing didapel Pak Udin kali jenengan sing awas. Secara langsung sudah belajar tarekot warisan wali songo. Biar paham jenengan nggih. Nanti pun tersinggung dan jangan marah-marah kalau cocok dengan bagian atau dengan umum sekarang. Nggih monggo boten, saya bukan siapa-siapa tapi saya pembaca yang rajin. Karena saya baca yaitu karya Atlas Wali Songo, karya Profesor Dr. Agus Yonto, orang yang meninggal tahun 2001. Dan saya banyak sekali buku-buku, yaitu yang terbaru Ali Makhrus, yaitu dari NU juga, Jebolan Langitan, membahas masalah aliran Tantayana dan Bhairawa. Begitu di sana. Hikmah adalah rahasia agama. Tidak semua orang diberi, kecuali harus punya tataran tingkatan takwa. Mengapa kok diberi hikmah?
Tiang niku nek semakin iman dan iman terus melejit dan takwa, riyadhah dan mujahadah, lama-lamaan dilatih dengan mujahadah dan nama itu apa? Mujahadah dan maksudnya mujahadah, berjuang, berjihad dan wis pokoke belajar lagi. Kok dilupakan nih? Mujahadah dan apa? Badan sih tak omong lho. Mujahadah itu berjuang. Riyadhah, ya Allah. Latihan. Jadi iman perlu dilatih. Mengapa orang-orang kita kadang-kadang kagum senang pada orang yang punya ilmu kanuragan, punya ilmu, pokoknya punya ilmu kesaktian dah. Padahal itu sebenarnya itu bukan ilmu kesaktian, itu namanya karoma. Dan karoma itu tidak bisa diperagakan atau dua kalikan. Jadi orang-orang yang punya ilmu hikmah itu karena dia berguru pada Allah. Mengapa berguru pada Allah? Bukan maksudnya berguru kayak ngeten Pak Mudin, berguru pada Pak Buah boten. Berguru pada Allah adalah Allah akan mengirimkan orang-orang yang terbaik untuk mengajari jenengan, atau berguru dengan Allah dengan cara ilham, dikasih mimpi, atau dengan cara firasat, mukasafah. Nek bahasa Thailand. Dia niku nek sudah takwa, gurunya Allah, berguru dengan Allah. Ini ada satu ayat rahasia, ayatnya tersembunyi, ayat yang paling terpanjang. Ayat apa? Ayat Quran yang terpanjang. Ayat apa? Ayo. Gimana? Satu halaman sendiri. Ayat satu lembar sendiri. Jadi kan sering baca, kata berkali-kali nggak paham. Ada satu ayat yang panjang sekali. Itu di situ ada rahasianya. Itu rahasia wali Allah. Sampai pun jadi kalau di luar rahasia itu. Ternyata apa? Al-Baqarah ayat 26, ayat 282. Sebelah kiri bawah itu yang paling bawah sendiri, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ayat ini tersembunyi masalah utang piutang, tapi sama Allah dirahasiakan. Biar semua tidak ngerti. Ini hikmah, ilmu hikmah. Al-Baqarah, tetap Al-Baqarah 282, sebelah kiri paling bawah, paling akhir. 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Terakhir, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Syaratipun wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bagaimana cara Allah mengajar? Pertama, mungkin melihat mimpi, mungkin mukasafah, mungkin firasat, mungkin ilham, mungkin ada orang didatangkan dan jenengan didekatkan, diberi guru-guru yang terbaik, atau mungkin jenengan datang mendatangi sumber-sumber ilmu. Ini rahasia wali Allah, hikmah yang ngajar Allah. Ojo mau ngomong kayak Nabi siapa? Nabi Musa. Kayak Nabi Musa. Kayak ngerti-ngerti yo. Saya bukan wali, bukan ulama atau ustaz, saya adalah pembaca yang terbaik, pembaca yang rajin. Jadi, kepingin diajari Allah. Ada satu kitab yaitu, kalau nggak salah saya pernah baca kitab itu di bukunya Ihsan Tanjung. Iya, masalah sholat yang indah. Saya pernah lupa saya pernah. Saya sama ini, pemikiran sama dengan pulau. Tiangnya takwa itu akan diberikan hikmah. Diajari langsung Allah dengan cara mimpi atau firasat atau ilham atau mukasafah. Ini bahasa-bahasa tasawuf ini. Memang ini pelajar tasawuf ini. Jadi tiangnya sudah mempunyai ilmu hikmah, sama Allah dikasih bonus lagi. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa nabi, tapi sih berguru lagi pada nabi. Alhamdulillah. Diberi ilmu apa? Laduni. Loh, Quran saya pernah belajar Quran, masya Allah, subhanallah. Malah kalau turun ya beneran dong, gak turun terus mono terus turun, lalu males gak nyebut gaib.
tafakur. Jadi wali Allah ini ya kok. Sajane ya ada dua tipe. Makom tadrid sama makom asbab. Nang tadrid niku. Tadrid adalah suatu makom buat teko dhewe. Dadi wali Allah diparani jamaah ya salam template. Sae papat di posisi. Oh, sae papat. Iki sak nomor kanan, sak kiri. Nek kanan iki wong kudu apa sing salam template. Biasa wonten wong kudu apa, kuli batu, tukang bakso, tukang buah. Kayak gini salam template Israel. Nah, sebelah kiri bawah jabat. Soalnya curiga ya korupsi ini soalnya. Mau pakai korupsi. Pemana sing nganu. Ada lagi kanan bawah. Macam-macam. Jadi wong wali awal makom tadrid dua teko dhewe. Sampeyan pun mengheran atau iri. Makomnya dhewe tinggalnya. Soalnya apa? Dia itu apa? Ria atau sama mujahadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki pundi? Iki pundi? Mujahadah kan mau. Oh, Riyato iku mah wis mati ngono. Ilmu hikmah, ilmu laduni. Ya Allah. Mulane nek jelasno kaya wali gak kuliah ya. Ya Allah, ilmu laduni. Oke ya gara-gara mau bahas korupsi mulai hilang ilmu ini. Nggih. Ya, alhamdulillah. Semangat. Mulane sampean ngaji mriki itu bahasa bal-balan iki gak ngaji ngono dobel kula nek aten gak bersih. Angel, Pak. Ngapunten. Saya bukan enggak. Ya, harus bersih kebersihan jiwa. Qalbun yang salim. Terus hikmah adalah ilmu rahasia-rahasia dalam memahami agama. Nek wis paham rahasia agama, Allah akan berikan lagi ilmu laduni. Laduni langsung dengan cara wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Nek iki bahasa Pak Ustaz. Coba tunjukin tadi. Ustaz Vito, wa dan ittaqu takwalah Allah wa dan yu'allimukumullah dan di Allah mengajarimu. Niki isim Allah dulu. Allah dan dulu Allah isim wa yu'allimukumullah akan mengajarimu. Wallah dan Allah bukan dengan segala dengan kulit segala sain sesuatu alim mengetahui. Ini terjemah Ustaz Vito. Alhamdulillah menduduki soalan bal-balan. Saya paham. Saya harus paham jamaah satu-satu dan memahami 10 tahun masuk gak paham-paham aja. 10 tahun ini bukan waktu sedikit ya ini. Sudah paham karakter jamaah. Oke. Bal-balan ini final bisa. Jadi anak misalnya, ono apa iki kok izin. Oh. Ngapunten Ustaz, mboten ngrasani ini memang fakta. Al-Kafi. Ilmu laduni, hati-hati niki. Jenengan sering maca Al-Kafi, maca anu gak ro asale Quran iki apa iki. Al-Kafi nggih. Ayat 65. Sebelah kanan tengah. Ayat 65 Al-Kafi surat 18 ayat 65. Kanan tengah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilman. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Okay. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba. Niki berdua berasuk Nabi Musa itu dengan pembantunya apa namanya, pembantu bahasa Arab itu? Kodamnya membawa ikan. Ikannya digoreng. Dan dia kalau gorengan ya dibakar lah. Jadi membawa bekal, bawa apa pokoknya bawa bekal ikan. Lah, pembantunya ini, kodamnya ini kaget. Ceritanya ini tafsir Al-Kafi nih, sama tak cerita. Kaget. Wong iwak wis dibakar kok mencolot.
ojol seperti hidup. Di situ ada pertemuan dua sungai atau lautan. Mulane wong nek sing ilmu kanuragan ceritane sampean. Nek men sakti itu harus topo nang antara banyu pertemuan dua aliran sungai. Jangan ini ngono, niru karomai Nabi Khidir karo Nabi Musa. Padahal itu adalah suatu isyarat bukti di situ tempat Nabi Khidir. Soalnya sopo laut, sopo banyu, sopo tambak, sopo ilmu Nabi Khidir. Tapi dia paham Quran. Nabi Musa itu Nabi kalamu kok bisa bicara dengan Allah. Tapi masih ada yang lebih pintar dari Nabi Khidir. Nabi Musa. Siapa? Nabi Khidir. Maka dari itu sama ngomong. Cek. Oh ya. Soalnya kita harus waspada. Harus hati-hati dan waspada. Salah Nabi Muhammad. Kamu salah ini. Ini kemudian. Nabi Khidir. Oh, Nabi Khidir. Di pertemuan sungai atau laut itu ada pertemuan antara arusnya itu kalau memang dari segi ilmu kedokteran memang kenapa sih aku pelajari paling sekali penasaran mengapa sih bule-bule itu senang nang laut ternyata air laut itu mempunyai kekuatan iya apalagi yang mengandung belerang bisa pokoknya ya bola untuk kesehatan bagus lah nek mau merendam masih topo ya kan ya jelas sehat nek kuat nek gak itu dimasuk angin ini bule-bule itu gak katokan gak anu kudune kok gak usah angin padahal kuat ini gak ngambilnya masuk angin dia mereka mau kuat ya apa awan soalnya boleh jin boleh setan yang ngene iku pakai setan itu ternyata singgah sana jin itu di lautan subhanallah sama nek belajar tafsir mulai belajar tafsir atau jalan lain Ibnu Katsir semuanya Asadi macam-macam ada 8 tafsir itu setiap anu kalau pada ada apa ujungnya jadi gua senang itu cerita coba paham nih di atas langit masih ada langit artinya apa di atas wong pinter masih ada wong pinter tadi ojo bangga nek aku pinter sak kampung mboten masih imam enak apa dalam tajwidnya makhrajul bagus tapi masih ada lagi masih pinter belajar tafsir, belajar nausyarah, belajar tarjim, belajar macam-macam. Masih orang sih pinter mana? Jadi sampai ini harus memahami sing fakta lah. Jadi nek dari paling awal itu ya siji iman, loro takwa. Wong takwa iman itu gak khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenceng, semangat, wis pokoke pede lah. Nah. Ceritanya ini Khodam Nabi Musa ini iwake ojol mencolot di lautan itu. Disitulah tempatnya Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa gak sabar. Belajar ilmu hakikat gak sabar. Ono lalat cilik dipateni, ono kapal dibolong dirusak. Secara syariat kan rusak. Ya rusak secara syariat. Tapi ilmu hakikat bener. Terus mau ngono nang kampung, perkampungan, ono mariot yang luput dandani, jangan lupa gak dikei. Nabi Musa protes, ya Nabi Khidir, mengapa antum gak minta bayaran? Kok nggak dibangun rumah kok gak antum bayar? Disitulah tempat harta benda yatim. Kalau sampai niku ngaji ngeten iki, nek anak sampean gak dadi wong saleh, putu buyut wong saleh. Kalau nanti doa kula ngeten iki, mungkin doa mbah-mbah kula yang dulu. Bapak yang ngono, mak yang ngono, makku anggap kali Allah kaya ngene. Nek jaraku lan afdal soalnya kok janda gak rapi maneh rambut anak itu dadi nang niki. Berkat kaya wong tua kula niki ngaten iki. Nggih, Den. Doa mak, doa anak segera waras mak yo bisa Fatimah. Amin. Mak. Lho. Ya yuk. Yuk doa yuk. Nek yuk cek wis aja yuk. Iya. Ya yuk. Duk sering doang lah. Begitu. Oh, anak yatim. Masuk diuk ilmu hakikat. Tapi jangan dulu dengan. Kenapa? Nek sampeyan ilmu hakikat, manusia sampeyan. Wis makarwan, ngaji tukang buah, lu bener goblok enggak tau pondok. Wis disalahken. Wis sing syariate mau sing gagal gampang. Ngene iki. Iki bahaya. Gak arane mereka, gak jamaah. Wis
iso ngomong karo malaikat. Wah, nggak hapus padahal iso joko gawangi neraka. Sopo maneh sing wis ilmu sing gampang-gampang mawon nggih. Sing sampean saged dikoreksi, sing ngomong dikoreksi, kan ngoten. Rahasia lagi. Nabi Yusuf itu nggak ada 11 orang. Apa itu saudara? Dia itu dibenceni, direni, jadi sampai dibunuh depan sumur. Nah, ada rahasia di surat Yusuf. Yusuf itu nek kepen sampean paling apik ya yo ganteng wonge wajahe yo ganteng atine, yo ganteng perubahannya, hatiku baik, ucapanku baik, tanganku baik, kakiku baik, dan perbuatanku baik itu Yusuf. Lah, ditajobi ada satu ayat sing kula niki oh iya ya. Awakmu tukang buah ojo minder. Ojo merasa rendah diri. Pede di atas langit aja ada langit. Di atas pemerintah mana? Mungkin semuanya awakmu. Dibuka surat Yusuf ayat 76 sebelah kanan paling bawah. Surat ke-12. Surat 12 sebelah tengah ayat paling bawah. Ayat terakhir. Yusuf surat 12 posisi sebelah kiri ayat 76 ayat paling akhir. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Subhanallah, nggih. Nabi Musa itu nabi, syariatnya pol, tapi dia disuruh belajar ilmu. Napa? Hakikat dan nabi fitih. Jadi wong iku ojo merasa bangga, sombong, ujug takabur nek di kampung wis iso macam-macam, tapi dia masih harus mengakui, harus berani bahwa orang lain punya kelebihan dan kita mempunyai kekurangan. Itu sing top markoto. La khaufun alaihim lahum yahzanun. Itu wali Allah. Paham sing kula makan iki? Paham mboten? Soale ngaji ini koyo ane iki kalau kuliah lagi. Wong kuliah sarjana kan belum pamane tadi saya harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Nggih. Lah, ciri-ciri wali Allah. Nek wis sampean wis duwe piranti perangkat, ya pertama furqana, kedua hikmah, ketiga laduni. Itu ciri-cirinya ngejak wong takwa. Wali Allah ngejak ke surga, bukan ngejak ke neraka. Tapi nek orang-orang selingkuh dengan setan, yaitu mengingkari ayat Allah, pasti ngejak ke neraka. Jadi sama cerita nih, wali-wali Allah ngejak nang surga, ngejak takwa. Gak ono wis apapun ada jenengan, gak mulai LDI, Salafi, Muhammadiyah, NU Tableki, HTI, Muhammadiyah, gak peduli latar belakang jenengan. Wali Allah itu ngejak takwa. Santitan. Nah untuk kampung, wong gak maksudnya gak fanat pada golongan, gak fanat pada firqahnya. Wis lintas madhab, paham. Kalau wali Allah itu cerdas, paham. Gak belokin gak ini. Sementing sesuai sunnah, oke. Bid'ah ditinggal. Atau bid'ah gak kakek komentar, gak melok. Nah, setiap diri individu itu jenengan kuno, Pak Mudir atau jenengan Ustaz itu melakukan perbuatan itu berdasarkan sakilati, fotokopi hati. Perbuatan kuno jenengan adalah fotokopi hati, fotokopi iman, fotokopi takwa. Siapapun orang itu, bicaranya, perbuatannya, kelakuannya, kedipan matanya, itu adalah fotokopi hati, fotokopi iman, fotokopi takwa. Wali Allah jadi pasti ngejak takwa. Di tafsir Ali Imran 102 sebelah kanan tengah agak atas. Surat ketiga ayat 1